Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Bible Mu'ajak Kidung Agung membenarkan Al-Quran ada kosakata Muhammad Hamada dalam bahasa Ibrani. Oke? Atau yang pertama tuh Dis ya. Yang pertama, jadi kau perlu tahu di kitab kau bahasa Ibraninya ada kosakata Hamada seperti yang di Asob ayat 6. Ada kosakata Muhammadim di kitab kau dalam bahasa Ibrani. Artinya apa? Betul yang dikatakan oleh Quran. Itu satu ya. Yang kedua, ya tadi katanya terjemahan dari Bible sekarang buang aja itu ke tong sampah. Sepakat Dis. Coba aku minta tolong sama kamu. Ya, kamu bacain ini nih. Kamu bacanya kayak gimana Dis? Mana? One. Nih. One. Kalau di Indonesia nyebutnya One. One juga. Iya, Bang One, itu apa Bang bahasa One. Indonesia. Bahasa Indonesia One tuh itu bahasa apa apa? dalam bahasa Indonesia? Bahasa Ini Indonesia Inggris tuh loh. bahasa Inggris. Ini Inggris. Kalau bahasa Inggris bacanya one. Wan. Kalau ke Indonesia, One. siapa yang menyebutkan one? Ada one mande, Siapa yang menyebutkan onde one? mande, ada one. Aku mau kamu ambilkan contoh siapa yang menyebutkan one. Karena dalam bahasa one bukan Indonesia. kosakata bahasa Indonesia, ya tidak ada. Begitulah Des ya. Bahasa Inggrisnya Wan, kalaunya kosakata bahasa aslinya Allah, jangan kau ubah Allah. Udah betul bahasa Arabnya Allah, lalu kalian ubah Allah. Sebagaimana kau tadi bacanya Inggris One, maka di Indonesia pun akan mengikuti bahasanya One, diejanya One, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya aslinya adalah Allah, ngapain kau ubah-ubah Allah? Jadi ku sepakat sama kamu, lebih baik kau buang saja terjemahan LAI yang ada sekarang. Dan kau protes aja ke LAI. Buang tuh kata Allah di dalam Alkitab tuh, ku setuju. Dan ku dukung kamu ya. Nah itu aja tanggapanku Des. Saya tanggapi ya. Tanggapi lagi? Ya. Oke. Memang Baik, gitu kembali kau. lagi ke kembali lagi ke yang tadi. Jadi menurutmu Sob, Ahmad itu yang kata Nabi Isa akan datang setelah dia, yang Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Ahmad itu berbahasa apa? Ahmad bahasa Arab. Bukan. Berbahasa apa Ahmad itu jikalau dia adalah seorang manusia? Ahmad itu ya jelas berbahasa Arab. Lah, Tenang, tenang. kosakatanya aja Arab. Bagaimana dia diutus kepada Bani Israel sedangkan dia tidak berbahasa Ibrani? Sedangkan menurut ayat tersebut, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa berdasarkan bahasa kaumnya. Bagaimana mungkin Ahmad dia diutus ke Bani Israel tapi bahasanya Arab? Udah? Mau ku jawab dulu? Menceret. Enggak, mau ku jawab dulu. Silakan. Baik, makanya kau baca yang betul ayatnya. Ya, Des ya. Silakan. Nih, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang utusan Allah ya yang akan datang setelahku." Di sini utusan Allah bukan utusan hanya untuk Israel. Oke, lalu untuk apa itu disampaikan? Untuk apa itu disampaikan kepada Bani Israel? Kosakata Ahmad ini di mana? Hanya untuk Israel tuh di mana? Jangan ngarang kau. Oke, pertanyaan saya, untuk apa Isa menyampaikan kepada Bani Israel akan datang nanti seorang nabi bernama Ahmad?
Ya iya, karena apa? Karena dia yang akan membenarkan ajaran Isa dan ajaran Nabi Oke, Musa. apakah Ahmad itu diutus kepada Bani Israel? Untuk seluruh alam. Untuk Bani Israel nggak? Lah, kalau untuk seluruh alam termasuk Bani Israel, kawan. Oke, oke. Sekarang kembali ke surat Ibrahim ayat keempat. Kembali surat Ibrahim Apa ayat pula keempat. kau? Ngapain pula kau bolak-balik, kah? Oke, Ngapain pula menurut surat bolak-balik? Ibrahim ayat yang keempat, tidaklah diutus seorang rasul pun, tidak satu pun rasul diutus kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Setuju? Iya. Oke. Betul. Muhammad diutus kepada kaum apa? Untuk seluruh manusia. Kepada Bukan kaum untuk Bani kaum. Israel? Bukan untuk kaum, seluruh manusia. Iya. Apakah ada rasul yang diutus tetapi bahasanya beda? Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, bahasanya pakai bahasa Arab. Berat. Ada Sob. ayatnya. Coba ya pahami dulu, Ada Sob. Pelan-pelan, Sob. ayatnya, ada Saya rasa kamu ayatnya. sudah paham tapi pura-pura nggak paham. Pelan, Sob ya. Bukan nggak paham, kau yang kagak paham. Nih. Tadi Aku fitnahmu. tunjukkan lagi ayatnya. Oke, silakan. Biar kau Surat pintar Ibrahim gitu ya. ayat yang keempat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan Oke. cuma untuk Israel dia. Itu bagi rahmat, Sob. Bukan untuk semua, Rob. Bukan untuk semua, Kalau untuk tetapi seluruh bagi alam, rahmat. Israel itu di alam mana? Israel di alam mana? Sob, itu sama kayak begini, Sob. Begini. Kalau misalnya, ya ini gimana Uncup ini? Ini bahasa, Sob, bukan rahmat. Gini loh. Iya. Begini. Ini bahasa. Oke, begini. Saya kasih kamu contoh. Begini. Kalau misalnya ada seorang rasul diutus di Inggris untuk menciptakan atau untuk mengajari orang Inggris membuat pesawat. Lalu pesawat itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa Artinya, hubungannya dengan pesawat? tuh, dengar Nggak dulu, nyambung, dengar, kamu. biar saya selesaikan. Gini. Kau yang gak nyambung. Ayat itu tidak berbicara diutus kepada semua orang. Ayat itu berbicara mengenai rahmat bagi semesta alam, bukan untuk semua orang. Jadi kamu harus bisa membedakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Kalau misalnya ada seorang utusan, diutus kepada kaum yang berbahasa Inggris untuk membuat pesawat. Lalu pesawat itu nanti menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, coba menurut surat Ibrahim ayat yang keempat. Apakah ada satu orang Rasul yang diutus kepada kaum tetapi tidak berbahasa sesuai dengan bahasa Rasul itu? Ada nggak? Lah, Ayub bahasa apa? Kok lari ke Ayub sih Uncup nih? Ayub Cup, ada di Islam. Uncup. Bahasa apa Ayub? Ayo. Uncup, Dia orang pelan- mana dan bahasa apa? Jujur lah. Uncup. Biar Kristen pintar gitu. Kok kita lari kemana-mana sih? Bentar, Satu-satu kamu bahasan tanya kita, kayak Uncup. gitu. Sekarang ku tanya sama kamu. Begini loh, Ayub tenang itu dulu, orang mana? Sob. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, Iya. adakah Rasul yang dia itu diutus kepada satu umat? Ada. Oke, bukakan. Ibrahim Ya ayat udah, keempat. Ayub orang mana? Aku tanya sama kamu. Sebentar, saya bukakan dulu ya surat Ibrahim ayat yang keempat. Ucup ini lari-larian teman-teman. Ayub orang Ah. mana? Ayub orang mana? Ayub itu menurut surat ya Ayub pasal yang pertama, dia hidup di negeri sebentar. Tapi kamu mengalihkan topik loh, Sob. Itu bukan bahasa Ayub. Dulu Ayub itu orang mana? Baik. Saya bukakan Alkitab kita. Di manakah Ayub tinggal? Ayub pasal yang pertama ya. Kitab Ayub. Sebentar teman-teman. Pasal yang pertama ya. Nih, di mana Ayub tinggal? Dia tinggal di, perhatikan Sob. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Jadi Ayub tinggal di mana? Dia hidup di tanah Us. Nah, Di mana itu? tanah Us ini
Sob, jangan mengalihkan tema lah, Sob. Enggak, aku mau tanya sama kamu. Pintar Sob. nggak kamu gitu? Kan Sob. kamu tanya Ibrahim Saya ayat mau 4 kita fokus toh. dulu, Sob. Kita selesaikan Bentar, dulu gini, dengan tuntas ini. Dis, Sob, nanti kamu kita tadi lari, Sob. bertanya. Kamu jangan lari. Kamu Gini loh, Sob. bertanya, Kamu adakah tadi kan seorang memfitnah Rasul, kan? bahwasanya Isa menyuruh Bani Israel menyembah Allah. Iya, aku contohkan ada seorang Sementara Rasul yang Bani diutus Israel berbahasa tidak memakai Ibrani, tidak ada bahasanya. kamus bahasa Ibrani yang ada kosakata Allahnya. Dis, Betul. Ayub itu adalah orang Us di luar Israel, tapi dia dakwahnya untuk Israel. Dia pakai bahasa Ibrani. Dakwahnya untuk orang Israel. Di mana Sob Ayub dakwah untuk orang Ya Israel, Sob? udah, kau coba baca Sob, cerita tentang bahkan masalah Sob ya, Ayub. Sob gini, bahkan di dalam kitab Ayub itu nggak ada di situ Israel, Sob. Lu gimana sih? Ini ya. Aduh. Berat Uncup nih ngomong sama Uncup nih. Emangnya di dalam kitab Ayub itu ada Bani Israel? Nggak ada. Bahkan Ayub itu menurut penelitian para sejarawan, Ayub itu bahkan lebih tua dari Abraham. Belum ada Bani Israel. Lebih tua dari Abraham. Lalu yang dipakai ketika dimasukkan ke kitabmu itu bahasa apa? Sob, saya Apa ini bahasa bukan membahas Jawab Ayub, dulu, Sob. baru Saya, jawab. aduh, Silakan, ini jadi apa lari bahasa kemana-mana. Ayub? Ucup mau melarikan diri nih, Ucup. Nggak tahu. Sob, gini Sob, kita jawab mau diskusi, dulu. kita mau diskusi Iya, itu iya, fokuslah jawab satu dulu, kita lagi tema. diskusi. Masa kita lari kemana-mana, Sob? Ya iya, Orang satu, kau kan orang bahas bahasan Quran kita ayat adalah Isa, kok Ibrahim lari ke ayat 4 lari ke Ayub, gimana Sob? Ya udah, Ayub orang mana, dia pakai bahasa apa ketika berdakwah? Tadi kan sudah Ayo. dibilang dia orang Us, baik. Pakai Dia bahasa dia mau apa melarikan dia tema berdakwah? teman-teman. Beginilah Sehingga teman-teman masuk orang kitab kamu orang Perjanjian Islam. Lama tuh pakai Kalau kita bahasa bahas apa? kita fokus ke situ, akhirnya ketahuan belangnya. Iya. Perhatikan. Ketahuan nipunya Edis. Baik, kita akan bacakan ya nih. Nah nih, Sob. Kita gunakan di manakah tanah Us itu? Perhatikan. Lihat Sob ya, nih. Tanah Us. Perhatikan. Adalah sebuah tempat yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, terutama kitab Ayub, yang dimulai dengan kalimat ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Nah, konsensus cendekiawan tak menurut gulungan perang, salah satu gulungan laut mati, tanah Us berada di luar Efrat. Mungkin memiliki hubungan dengan Aram. Us terkadang diidentifikasikan dengan kerajaan Edom yang berada di sekitaran wilayah modern barat daya Yordania dan selatan Israel. Ratapan 4 ayat 21 mengatakan gitu dong. tanah Israel, so bukan Bani Ya Israel, so. udah. Kalau Ayub ke Israel dia pakai bahasa apa? Iya tentu Padahal dengan dia bahasa bukan orang orang-orang Israel. yang berada pada waktu itu di situ. Lah iya, waktu dia di Israel ya, dia pakai Sob, bahasa apa padahal dia kamu bukan kok ingin orang melarikan Israel. tema situ? Kita ini bukan bahas Iya, itu. Itulah jawaban Lari Ibrahim Ciunjo. ayat 4. Sob, Itulah kita bahas apa tadi di awal? Di awal kita Iya, tadi bahas apa? terbukti, kan ada gitu. Sob, di awal tadi kita bahas apa? Bahasa kan, bahasa Rasul mana Bahas kata kamu yang diutus Isa. tidak memakai Sob. bahasa kaumnya. Sob, tenang. Kan gitu. Di awal tadi kita bahas Isa. Apakah Isa benar menyuruh menyembah Allah? Betul? Oke, Isa lagi. Oke. Baik. Sedangkan Isa, kamu tadi sudah setuju, dia itu adalah orang Yahudi, Bani Israel. Setuju? Terus. Nah, dia berbahasa Bukan, dia orang Ibrani. Indonesia. Orang Dia berbahasa Isa Ibrani, itu. setuju? Dia orang Indonesia. Nah, Nggak pakai bahasa ini Indonesia. Uncup nih. Loh, kalau Berat, bukan orang Uncup. Indonesia hapus dulu, baru akui dia orang Ibrani. Kayak Sob. gimana?
Jadi saya mau pesan sama kamu begini, Sob. Kalau kita mau Enggak, jujur-jujuran ya. Aku kecuali Nah, kamu kan ya. dia ngomong terus dia panik, teman-teman. Panik Des, dia si Ucup. kecuali kamu ya. Kecuali kamu Kok lari? menghapus dulu Isa al Itu dibikin Indonesia kapan, ini, Sob? ya. Nih ya, baru aku Iya. akui dia orang Ibrani. Ini kan Kok kamu Alkitab rujukannya ke kamu, ya. terjemahan? Lah makanya aku bilang Isa itu orang Indonesia karena Oke, sesuai apakah kamu kitabmu. setuju sekarang untuk membuang segala terjemahan dulu? Hah? Oh Kita- berarti kitabmu dibuang dulu kita nggak usah semuanya, pakai karena terjemahan kitabmu dulu, kan gimana? semuanya terjemahan. Kita nggak usah pakai terjemahan dulu gimana? Lalu dibuang semua kitab terjemahan Indonesia ini. Sob, itu diterjemahkan menjadi Iya, Isa. kamu sepakati dulu kalau kamu Si mau Uncup buang. ketakutan, teman-teman. Ketakutan Uncup. Enggak. Kamu sepakati Uncup, dulu kalau kamu jangan mau panik. buang terjemahan Indonesia. Begini, ya, Des, biar ya. kita nggak debat kusir. Kamu buang aja Ya udah, Alkitab udah saya terjemahan buang. di seluruh Indonesia Udah ini saya buang. Udah saya buang, saya nggak pakai. Oh, kamu nggak pakai. Nggak pakai, Lalu nggak gimana pakai. Kristen Indonesia yang ada di Indonesia? Mana mereka yang pakai? Nggak ada mereka yang pakai itu. Ini mereka pakai. Aku Nggak beli ada, kitabnya. itu cuma ada di situ bahasa doang. Indonesia. Itu selbar. Jadi kita Alkitab orang Kristen di Indonesia buang semua dulu gitu. Itu selbar itu. Bukan selebar Alkitab Terus? terjemahan Indonesia. Di mana di situ Isa Buang Al-Masih? ini. Di mana di situ Isa Buang, Al-Masih? namanya Alkitab nih. Di mana di situ Isa Al-Masih, Sob? Kata kamu kan sisihkan dulu, kita buang dulu terjemahan kata kamu. Sob, Biar kamu kalau nggak pakai kalau ini lagi. kalau kamu mau diskusi dengan dewasa, gini Sob ya. Iya, nggak berani. Tadi kan jawab. loh, gimana? Kok nggak berani jawab? Udah saya jawab kok. Nggak berani jawab, buang aduk aja ini nih. Sob. Alkitab bahasa Indonesia nih. Iya, dia udah ngomong terus teman-teman, tanda dia udah panik. Bukan panik. Aku Terus? minta jawaban kamu. Terus kenapa kamu panik? Ya udah, kamu kan minta buang dulu terjemahan. Lalu gimana Kristen Indonesia yang semuanya pakai terjemahan? Buang semua kitab di Kata Indonesia Allah ini. di situ nggak merujuk kepada Allah. Iya, alasan. Loh, gimana? Kalau kamu buang, kamu suruh buang Kristen Indonesia, aku nggak pakai lagi terjemahannya. Ku pelajari bahasa Ibrani dan Yunaninya. Oke. Ayo. Oke, gini Sob. Gini aja, kamu saya kasih contoh. Kata jannah. Sob, kalau mau dewasa diskusi, jangan Des, seperti des, anak-anak. Mau kabur Bicara bilang Sob. Bicaralah. Enggak, aku mau dengerin tanggapan kamu. Oke, gini. Soalnya aku mau sholat Jumat. Silakan. Baik, begini Sob. Pertama-tama, terjemahan itu biasanya memiliki makna berbeda dari kata yang sesungguhnya bahasa aslinya. Saya kasih contoh. Misalnya kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran maupun dalam terjemahan Alkitab. Contoh, orang-orang zolim akan dicampakkan ke dalam neraka. Terjemahan Al-Quran. Terus di dalam terjemahan Alkitab juga ada kata-kata mereka akan dilemparkan ke neraka. Nah, kalau kita merujuk kata neraka, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Itu adalah terminologi atau kosakata-kosakata dalam agama Hindu. Jadi kalau memang kamu maksa seperti pemahaman kamu, maka kita nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Islam. Nggak boleh memahami neraka menurut definisinya orang Kristen. Karena kata neraka aslinya bahasa Sanskerta. Harus kita gunakan versi aslinya. Nah itu kalau logi kamu. Nah sekarang begini Sob. Sering kita dapati bahwa kita itu meminjam sebuah kosakata, lalu kita memberi makna yang baru. Nah itu juga terjadi di dalam terjemahan-terjemahan yang kita baca. Contoh, Yesus anak Allah. Nah kamu nggak boleh maksa Sob bahwa Allah yang di dalam terjemahan LAI itu punya makna Allah yang ada di dalam agama Islam. Sama juga seperti orang Hindu, nggak boleh maksa. Kamu bilang katanya neraka, ini berarti neraka dalam konsep kami. Karena dalam agama Hindu itu ada neraka, ada moksa, ada nirvana. Itu tingkat-tingkatan Sob. Jadi nggak boleh kita begitu Sob kalau kita mau dewasa diskusi. Nah makanya tadi saya bilang sama kamu Sob. Makanya tadi saya bilang demi
supaya tidak lagi terjadi salah paham seperti ini, debat kusir yang berkepanjangan. Buang Dalam hal tersebut, Sob, saya menyetujui bahwa lebih baik LAI besok ketika menerjemahkan jangan lagi menggunakan kata Allah lagi. Buang saja kata Allah itu ke tong sampah. Kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ketika kita pakai kata Allah, orang Muslim bacanya Allah, jadinya debat kusir terus. Nah itu. Gadis, Kemudian begini. aku Lari. ada lagi. Mau lari. Enggak, aku mau sholat Jumat. Ada lagi enggak? Tadi kita membahas mengenai kata Isa. Nanti Kalau setelah kamu sholat Jumat. mau lari. Aku sholat Jumat sejam aja. Hari ini kan hari Jumat. Oke lah, dia lari teman-teman. Tapi intinya Sob, Bukan, hari ini hari kamu mengakui bahwa Isa berbahasa Ibrani dan dalam kamus bahasa Ibrani tidak ada kata Allah. Makanya saya bilang ketika Isa berkata sembahlah Allah, itu adalah fitnah yang nyata. Ya. Oke, Gitu ya Sob ya. Ya, apapun. Oke, nanti malam aja kita janjian gimana? Boleh, ya Boleh. kita sambung malam nanti. Soalnya aku Oke. siang ini mau sholat Jumat. Hari ini kan hari Jumat masalahnya. Ya, jadi aku dapat kesimpulan aja kayak gitu. Jadi terjemahan LAI yang ada di Indonesia ini yang dipakai oleh Kristen, buang aja ke tong sampah. Gitu ya. Sob, saya tidak bilang itu. Pengikut Edis. Sob, saya tidak bilang itu. Ini kalian pelintir. Kristen, buang kitab kalian ke tong sampah sekarang ya. Inilah Nah, itu aja dipelintir lagi omongan saya. Oke lah, baiklah. Silakan Sob. Kalau mau sholat Jumat. Ya udah, aku mau sholat Jumat dulu nanti silakan, malam ya. silakan. Sambungnya. Oke, ntar malam ya Sob ya. Selamat siang, Oke. Des. Siap. Oke. Ya.